Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto. Kali ini kita akan membahas masalah berkaitan dengan tanaman teh sebenarnya. Ya. Teh atau minum teh merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Indonesia. Dan ini tentunya sangat membekas kebudayaan itu. Jadi kalau pagi hampir di seluruh masyarakat Indonesia kalau ditanya sudah minum atau minumnya ditawari teh atau apa gitu, selalu teh salah satu menjadi pilihan. Meskipun nanti kita cerita teh ini menjadi cita rasa di masing-masing daerah juga berbeda, mana taste-nya, rasanya juga berbeda-beda. Dan di Indonesia juga berbeda dengan yang di Cina, Jepang, dan sebagainya. Pembahasan kali ini adalah minuman teh yang sangat melegenda di Indonesia. Apalagi saat ini pembicaraan sering digunakan sebagai simbol-simbol analogi yang sangat luar biasa pengaruhnya terhadap masyarakat. Ya, jadi ada dua hal yang akan kami sampaikan, bahwa ini teh botol sosro ini ada dua yang sangat penting membekas di masyarakat Indonesia. Satu adalah merek sendiri, ini adalah namanya lokal tapi juga membekas, membumi, terkenal di seluruh Indonesia. Jadi merek juga tidak harus yang berbau kebarat-baratan misalnya, tetapi dengan merek sosro juga bisa terkenal begitu, tidak harus yang berbau orang lain. Yang lokal pun kalau memang produknya bagus, itu juga akan menjadi terkenal. Jadi nanti kita bahas aspek yang pertama ini maupun yang kedua. Yang kedua adalah tagline-nya, motonya ini. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi ini sangat membekas di kita. Jadi ini sangat artinya ini sangat dominan, mempengaruhi. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Dan ini dianalogikan, digunakan untuk yang lain-lain. Jadi apanya diganti, ininya tetap ini gitu. Inilah salah satu dua sumbangan dari teh botol sosro yang sangat melegenda. Sekarang kita mulai yang pertama tadi mengenai teh botol sosro ini. Kalau dari kita lihat sejarahnya sangat menarik teh ini. Tadi kita ungkapkan bahwa teh ini salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai teh waktu kita kecil adalah kita selalu membawa oleh-oleh itu dalam bentuk gula teh misalnya. Nah, gula teh itu sering kita bawa ke tetangga jika ada sesuatu yang apa namanya, pesta, mantenan dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan menjadi salah satu kebudayaan kita berbicara mengenai teh ini. Kemudian sejarah teh botol sosro ini dimulai oleh Pak Sosrojoyo. Nah, Pak Sosrojoyo ini di kota Slawi, Jawa Tengah, ini sangat terkenal membuat racikan teh. Membuat racikan teh. Nah, racikannya adalah dengan racikannya dengan teh itu sendiri, pekonya itu dicampur dengan bunga melati khusus untuk teh botol ini sehingga aromanya harum itu. Sehingga di kota Slawi, Jawa Tengah itu menjadi sangat terkenal. Oleh karena itu
beliau ini mengembangkan lagi mau dibawa ke Jakarta. Kalau tahun-tahunnya saya lupa, tahun 40-an atau berapa atau 50-an ke Jakarta dengan sejarah menawarkan teh itu sendiri. Jadi apa yang pertama dilakukan adalah dengan cara menyeduh, menyeduh teh itu secara langsung, diseduh dengan ramuan khusus itu tadi, ramuan khusus diseduh, ya kan, wah enak. Tetapi apa kelemahan yang pertama dari teknik marketing pemasaran ini adalah orang bosen lama, lama. Jadi nunggu misalnya pada sopir apa nunggulah kelamaan tinggal pergi. Nah ini menjadi bahan evaluasi berikutnya, dipikirkan bahwa enak sih enak tapi yang lama ditinggal pergi kan gitu. Kemudian dipikirkan lagi balik, oh membuatnya di tempat pembuatannya dipakai dengan menggunakan tempat-tempat yang lebih besar. Sehingga harapannya nanti itu kalau di tempat yang jualan tadi tinggal masukkan begitu. Tetapi pada waktu itu infrastruktur jalan ya berlubang-lubang masih jelek. Itulah tempat-tempat membawa teh itu pada bertumpahan di jalan gitu, jalannya jelek. Jadi tidak efisien lagi, banyak yang tumpah begitu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian berikutnya dipikirkan lagi bahwa ada ide brilian dari Pak Sosrojoyo ini, kemudian dibotolkan di botol limun, botol bekas kecap dibotolkan dari rumah, dibawa dengan kerat-kerat itu. Nah, kemudian dipasarkan di tempat yang sama sehingga tidak menunggu lama, kemudian tidak tumpah, dan itu laku keras gitu, dan itu mudah diminum karena pada waktu itu ini ide yang baru yang belum ada pada waktu itu. Minum teh kok nggak diseduh, kemudian dibotolin langsung diminum, jadi cepat dan praktis begitu. Ditambah lagi nanti pengembangan berikutnya adalah ditambah dimasukkan di dalam box yang ada esnya atau tempat-tempat yang ada esnya itu gitu. Inilah sejarah bagaimana teh itu dibotolkan, yang namanya teh botol gitu. Jadi tehnya dibotolkan. Nah, dan sekarang berkembang menjadi PT Sinar Sosro yang ada di beberapa tempat dan mungkin sekarang udah generasi 3. Ada yang pertama itu ada anaknya 4, Pak Sugiarto, siapa lagi Pak Sugiarso atau siapa itu ada 4, kemudian ada generasi berikutnya. Dan sekarang produknya berbagai macam minuman ringan, termasuk beberapa air mineral saya lihat. Jadi ini salah satu inovasi dan ini yang saya sampaikan pertama tadi adalah mereknya lokal tapi terkenal gitu. Sehingga beberapa waktu lalu termasuk yang masuk majalah Forbes juga yang sukses untuk di bidang minuman ringan ini. Jadi inilah salah satu kontribusi tadi itu. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tagline-nya. Motonya ini apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi kuat sekali. Di masyarakat tahu semua gitu. Ya kita terpengaruh gitu. Dan ini lebih terkenal lagi digunakan untuk beberapa analogi yang ada, kejadian yang ada. Diganti-ganti. Sehingga pada waktu dulu ada kasus Sumanto pada waktu itu juga disebutkan, kalau ditanya Sumanto bagaimana rasanya waktu menggigit daging ini, wah jawabannya itu digunakan apapun makanannya minumannya saya itu juga. Demikian juga pada waktu akhir-akhir ini juga itu analogi itu digunakan, nah gitu untuk menggambarkan sesuatu yang linier, sesuatu yang mirip analogi begitu. Jadi inilah dua kehebatan dari teh botol sosro itu tadi. Jadi ini mudah-mudahan cerita ini akan menginspirasi pada kita semua. Ternyata kalau ditekuni, kemudian di-create menjadi ide yang brilian,
ini akan menjadi sesuatu yang kuat, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.